sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Skarnovalia Sahira. Dalam video ini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam slide berikut. Filosofi Bimba Leo adalah sebuah dasar pemikiran yang menjadi fondasi dari seluruh kegiatan di Bimba. Kata Bimba bukan sekedar nama. Bimba adalah singkatan dari bimbingan minat baca dan belajar. Anak filosofi Bimba lahir dari pertanyaan mendasar, apa tujuan hidup manusia? Bukan sekedar mengejar kesuksesan materi, tapi yang utama adalah mencapai kebahagiaan. Salah satu kunci bahagia adalah belajar, namun banyak orang tidak suka belajar. Mengapa? Karena sejak awal mereka tidak ditumbuhkan minat belajar. Maka dari itu, Bimba hadir sebagai solusi untuk membimbing anak-anak agar menyukai proses belajar, bukan dipaksa belajar. Minat belajar adalah keinginan dari dalam diri untuk belajar tanpa paksaan. Anak yang memiliki minat belajar akan belajar dengan semangat, tekun, dan penuh inisiatif. Ini akan membentuk perubahan perilaku anak yang positif secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Agar proses membimbing minat belajar berjalan efektif, Bimba menggunakan 3 metode utama. Yang pertama, fun learning, belajar harus menyenangkan. Yang kedua, small step system, belajar dilakukan secara bertahap. Yang terakhir adalah individual system, sesuai kemampuan masing-masing anak. Semua itu dijalankan dengan menggunakan paradigma Bimba, yaitu cara pandang bahwa mendidik anak bukan soal materi, tapi soal membimbing minat belajarnya. Tujuannya adalah agar semua yang terlibat, anak dan orang dewasa, dapat merasakan kebahagiaan dalam prosesnya. Dalam proses pembelajaran, Bimba juga mengembangkan 3 kecerdasan. Yang pertama, IQ untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah EQ untuk mengelola emosi dan menjalin kerjasama. Dan yang terakhir adalah SQ untuk selalu bersyukur dan bersandar pada Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun karakteristik penulisan kata Bimba memiliki arti khusus. Huruf B ditulis kecil yang berarti bimbingan, sedangkan MBA ditulis kapital dengan huruf M berwarna merah yang berarti minat baca dan belajar anak. Penekanan pada huruf M menunjukkan bahwa minat adalah inti dari seluruh proses Bimba. Logo Bimba pun syarat makna. Warna-warna cerah dari alam dan dunia anak, serta simbol dadu yang menggambarkan bahwa proses belajar harus seperti bermain. Itulah sebabnya konsep Bimba adalah bermain sambil belajar. Akhirnya, tujuan dari semua ini adalah agar anak tumbuh menjadi pribadi pembelajar yang terus berkembang, bahagia, dan sukses. Sebaliknya, jika anak tidak ditumbuhkan minat belajarnya, maka belajar akan terasa membosankan, bahkan menyiksa. Maka, mari kita tumbuhkan minat belajar sejak dini, dan kita sebagai orang dewasa jangan lupa untuk terus belajar juga. Karena dengan belajar kita sedang berjalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, menurut pemahaman saya, kebahagiaan sejati adalah keadaan hati yang damai, tenang, dan penuh rasa syukur. Bukan hanya karena memiliki materi, tapi karena mampu menerima hidup apa adanya dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kebahagiaan sejati tidak tergantung dari luar, tetapi tumbuh dari dalam diri kita. Filosofi Bimba mengajarkan bahwa tujuan utama hidup adalah bahagia dan salah satu kunci untuk mencapainya adalah dengan belajar. Bimba hadir sebagai tempat yang bukan hanya membimbing anak untuk bisa baca dan belajar, tetapi yang terpenting adalah menumbuhkan minat belajar sejak dini. Mengapa? Karena dengan minat belajar, anak akan tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat yang selalu ingin tahu, mau berkembang, dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan positif. Inilah yang membawa anak menuju kebahagiaan sejati. Jadi Bimba bukan hanya soal mengajar, tapi membimbing anak dan orang dewasa menuju kebahagiaan sejati. Dalam filosofi Bimba, kebahagiaan adalah tujuan utama hidup. Untuk mencapainya ada 3 kunci penting: beriman, berbuat baik, dan belajar. Beriman artinya meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas
kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini membentuk pribadi yang bersyukur, sabar, dan tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan, termasuk saat membimbing anak-anak. Berbuat baik berarti bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Di Bimba, nilai-nilai ini diterapkan dalam aktivitas harian oleh seluruh elemen, baik motivator, kepala unit, maupun orang tua. Dan yang ketiga, belajar. Belajar merupakan proses memperbaiki diri secara terus-menerus. Di Bimba, belajar tidak hanya berlaku bagi anak, tetapi juga bagi orang dewasa. Anak dibimbing untuk menumbuhkan minat belajarnya, sementara orang dewasa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga hal ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mewujudkan lingkungan belajar yang positif, menyenangkan, dan penuh kebaikan. Sebagai bagian dari komunitas Bimba, saya telah berusaha menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar dalam keseharian saya. Pertama, beriman saya terapkan dengan meyakini bahwa setiap proses membimbing anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya selalu berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu menjalankan tugas dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab. Yang kedua adalah berbuat baik. Saya wujudkan dalam bentuk tindakan nyata seperti memperlakukan anak dengan penuh kesabaran, bersikap jujur, dan menjalankan tugas, dan menjalin hubungan harmonis dengan rekan kerja serta orang tua murid. Dan yang terakhir adalah belajar. Saya menerapkannya dengan terus meningkatkan pemahaman terhadap metode dan paradigma Bimba, serta mengambil pelajaran dari setiap pengalaman dan evaluasi harian. Saya juga terus berupaya memahami karakter anak dalam setiap interaksi agar proses bimbingan dapat dilakukan dengan lebih sabar dan sesuai kebutuhan anak. Selain itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran karena saya meyakini bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat yang tidak pernah berhenti. Melalui penerapan tiga hal ini, saya merasa lebih siap dalam menjalankan peran saya di Bimba dengan hati yang tenang dan semangat yang terus tumbuh. Setiap tahapan dalam 7 tahapan belajar Bimba saling berkaitan dan membentuk proses pembelajaran yang berurutan dan berkesinambungan. Tahap pertama adalah tahu, sebagai titik awal di mana seseorang mulai mengenal suatu konsep. Setelah itu masuk ke tahap paham, yaitu memahami makna dari apa yang telah diketahui. Setelah memahami, seseorang akan mulai mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata, minimal pada diri sendiri. Kemudian masuk ke tahap menganalisis, yaitu mengevaluasi apakah penerapan yang dilakukan sudah dilakukan sesuai dengan konsep dasarnya. Dari analisis tersebut, seseorang melangkah ke tahap sintesa, yaitu menggabungkan ilmu yang dipelajari dengan keyakinan pribadi untuk menghasilkan kesatuan pemahaman yang utuh. Selanjutnya adalah tahap evaluasi, di mana seseorang membandingkan penerapan yang telah dilakukan dengan standar yang benar, lalu melakukan perbaikan jika diperlukan. Tahap terakhir adalah sosialisasi, yaitu saat seseorang sudah memahami dan meyakini konsep secara utuh sehingga mampu membagikannya kepada orang lain. Secara keseluruhan, ketujuh tahap ini membentuk proses pembelajaran bertahap yang dimulai dari diri sendiri hingga berdampak terhadap lingkungan sekitar. Paradigma Bimba adalah cara pandang atau landasan berpikir yang digunakan dalam proses mendidik dan membimbing anak, khususnya dalam menumbuhkan minat belajar sejak usia dini. Paradigma ini tidak berfokus pada hasil atau kemampuan semata, melainkan pada proses bimbingan yang menyenangkan, bertahap, dan sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Dalam istilah Bimba, proses ini disebut dengan membimbakan, yaitu membimbing minat belajar anak agar tumbuh dari dalam diri tanpa paksaan. Konsep dasar dari paradigma Bimba adalah membahagiakan semua yang terlibat, baik anak maupun orang dewasa. Hal ini dilakukan melalui pendekatan fun learning, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membebani anak. Dengan cara ini, anak merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar secara mandiri. Di sisi lain, orang dewasa baik motivator,
kepala unit maupun orang tua dituntut untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini penting agar proses bimbingan yang diberikan kepada anak benar-benar berdampak positif dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tujuan dari paradigma Bimba antara lain adalah menciptakan kenyamanan dalam proses belajar, memahami karakter anak, memenuhi hak anak atas pendidikan, serta mewujudkan kebahagiaan bersama yang berdampak pada keberhasilan jangka panjang. Jika paradigma ini tidak diterapkan, maka orientasi pendidikan akan bergeser menjadi berpusat pada kemampuan semata, bukan pada prosesnya. Akibatnya, hak anak bisa terabaikan dan proses belajar menjadi tidak menyenangkan. Oleh karena itu, menerapkan paradigma Bimba berarti menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu penting, memahami urgensi minat belajar sejak dini, serta yakin bahwa setiap proses memiliki manfaat dan berdampak positif. Saya telah berusaha menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, saya berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan saat berinteraksi dengan anak-anak agar mereka nyaman dan semangat untuk belajar. Saya tidak memaksa anak memahami materi, tetapi membimbing mereka secara bertahap sesuai kemampuan dan karakter masing-masing. Selain itu, saya juga terus belajar dan mengevaluasi diri. Ketika menghadapi tantangan, saya lebih memilih untuk bersikap tenang, mencari solusi, dan terbuka terhadap masukan. Karena saya menyadari bahwa saya pun harus menjadi pembelajar. Dengan menerapkan paradigma Bimba, saya merasa proses belajar menjadi lebih menyenangkan, baik bagi anak maupun bagi diri saya sendiri. Yang terakhir, saya memahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara proses membimbakan dan mengajarkan membaca. Membimbakan adalah proses membimbing anak agar tumbuh minat belajarnya terlebih dahulu. Dalam proses ini, anak diarahkan melalui metode yang menyenangkan atau fun learning, dilakukan secara bertahap, small step system, disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak, individual system. Tujuan utamanya bukan pada hasil langsung, tetapi pada pembentukan karakter pembelajar mandiri. Sebaliknya, mengajarkan membaca biasanya lebih menekankan pada capaian kemampuan. Anak difokuskan untuk bisa membaca secepat mungkin, tanpa mempertimbangkan apakah ia sudah memiliki minat belajar atau belum. Prosesnya seringkali satu arah dan berpotensi membuat anak merasa tertekan. Itulah mengapa di Bimba kami tidak hanya mengajarkan tetapi membimbakan. Karena kami percaya ketika minat belajar anak tumbuh, kemampuan akan mengikuti dengan sendirinya secara alami dan menyenangkan. Demikian pemahaman saya tentang filosofi dan penerapan Bimba IWO. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran utuh dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pembelajar.